Nah, sekarang kita akan coba lanjutkan dulu ke surah Al-Ma'un, ya, surah-surah pendek. Siapa di antara teman-teman yang favoritnya surah Al-Ma'un boleh komen di kolom komentar, ya. Oke, baik kalau begitu tanpa berlama-lama, ya. Kita baca dulu ayat pertama sebanyak 2 kali. Setelah itu kita bedah tajwidnya satu persatu, ya. Oke. Kita lanjutkan dari ta'awudz ya. Ya, doakannya semoga saya sehat ya. Oke. Kita lanjutkan dari kita baca di ta'awudz basmalah lalu kita baca ayat ke satunya ya sebanyak 2 kali. Oke. Baik. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Lagi. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Oke, baik ya. Kita mulai teman-teman ya. Ya. Oke. Baik, kita mulai dari huruf yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu ya, di sini kita mendapati ada huruf apa ini? Bentuknya seperti ini. Ini namanya huruf apa? Coba, masih ada yang keliru nggak nih ketika saya tanya teman-teman? Ini huruf apa? Ayo. Nah, masih ada yang menjawab bahwasannya ini alif. Nah, berarti harus kita koreksi dulu, harus kita ingatkan dulu teman-teman sekalian. Ya. Yang masih menjawab ini adalah alif, maka teman-teman itu keliru ya. Ini bukan A, ini bukan alif. Lah, kok bukan alif, Bang? Karena alif itu dia tidak mungkin seperti ini. Hah? Maksudnya gimana? Kan ini bentuknya bentuk alif, Bang. Nah, perhatikan baik-baik. Alif itu tidak mungkin berharokat. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Alif itu tidak mungkin punya harokat. Alif itu tidak mungkin punya harokat, baik di atas ataupun di bawahnya, baik fathah, dhamma ataupun kasroh ataupun bahkan sukun. Ya. Kalau teman-teman melihat ini masih ada alif tapi berharokat, maka dia yakinilah dia bukan alif. Tapi dia namanya adalah hamzah. Nama lengkapnya hamzah koto atau hamzah qat'i. Ya, hamzah koto atau hamzah qat'i. Hamzah yang memang dia berharokat. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi hamzah. Huruf yang sering kita baca a i u itu namanya adalah hamzah. Ya, namanya adalah hamzah. Oke, nah di sini hamzahnya berharokat fathah. Gak mungkin ada alif tapi berharokat. Kalau alif berharokat namanya hamzah, bukan alif lagi. Emang alifnya seperti apa, Bang? Oke, kita cari ya. Alif. Nah, nih, pengen tahu alif teman-teman? Nih, ini alif ini. Nih, ini alif nih. Tuh. Alif dia itu di atas ataupun di bawahnya tidak berharokat. Di atas dan di bawahnya tidak berharokat. Oke. Karena tugas alif dia hanya akan hidup untuk memperpanjang bacaan saja. Memperpanjang bacaan siapa? Huruf apapun ya. Huruf apapun yang sebelum alifnya berharokat apa? Berharokat fathah. Tuh. Ya. Nah, ini alif. Oke, di atas di bawahnya tidak berharokat dan selalu berdiri setelah fathah. Karena tugas alif hanya untuk memperpanjang huruf berharokat fathah. Paham sampai sini teman-teman sekalian ya? Nah, kalau ini bukan alif tapi ini adalah hamzah. Huruf yang sering kita baca a i u dalam baca Quran itu hamzah, bukan alif. Ya? Paham? Jelas? Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini sudah kita pahami ya. Nah, sekarang, jadi jangan sebut lagi ini alif, ya. Nah, ini adalah hamzah. Mohon maaf ya teman-teman kalau saya misalnya nanti nggak bisa sampai akhir, ini kayaknya kurang enak badan nih. Doakan ya. Gitu. Makanya ketika guru-guru kita masih ada, sahabat-sahabat kita yang tampil di TikTok masih ada, memberikan pengajaran di support, ya, gitu. Karena kita nggak pernah tahu dia meluangkan apa
mengorbankan apa untuk akhirnya bisa belajar bareng sama teman-teman. Ya, lanjut. Nah, di sini sudah kita pelajari ya. Sekarang hamzahnya dia berharokat baris atas. Baris atas itu disebut dengan harokat apa teman-teman? Nah, huruf hijaiyah apapun yang teman-teman dapati di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat baris atas atau disebut dengan fathah. Nah, gitu ya. Oke. Nah, huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat baris atas atau fathah, maka dasarnya dia harus dibaca dengan vokal A, dengan vokal I atau dengan vokal U. Dia mesti dibaca dengan vokal A dasarnya, ya. Oke. Nah, sebenarnya ketika huruf berharokat fathah itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, bisa jadi dia dibaca dengan vokal O. Kalau vokalnya A maka dia adalah huruf yang tipis. Ya, kalau vokalnya O maka dia adalah huruf yang tebal. Contohnya apa Bang untuk huruf yang tebal? Contohnya so, do, to, zo, kho, ro, ko, ro. Ya. Oke. Nah, tapi kan hamzah di sini nggak dibaca O, tapi dibacanya A, maka dia adalah huruf yang tipis. Oke. Huruf yang tipis. Nah, kalau kita mendapati ada huruf tipis dan dia berharokat fathah, ya, maka bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Nah, kalau teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun dan dia termasuk ke dalam kategori huruf yang tipis dan dia berharokat fathah, maka penyempurnaan pelafalannya dengan cara BM S S. BM itu artinya apa Bang? Buka mulut artinya. SS artinya sambil senyum. Kenapa buka mulut? Karena untuk menyempurnakan harokat fathah yaitu vokal A-nya biar artikulasinya, biar kejelasannya jelas, nggak ngawang-ngawang. Ya, kenapa sambil senyum Bang? Karena untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Ya, sehingga ketika kita lafalkan teman-teman sekalian, mohon izin, sehingga ketika kita lafalkan itu dilafalkan bukan hanya sekedar buka mulut saja. Kalau hanya sekedar buka mulut maka bunyinya seperti ini. A, A, A. Kalau pengen lebih kerasa kadar tipisnya senyumin sedikit. Senyumin tipis-tipis. A menjadi E, E. Beda nggak? Kalau tanpa senyum gini bunyinya. O. Kalau pakai senyum E, E. Gitu ya. Syafakallah amin. Terima kasih ya. Lanjut ya. Doakan sehat teman-teman karena waktu itu kan sempat sakit ya, libur seminggu hampir 2 minggu ya, doakan ya, gitu. Lanjut ya, beda kan? Oke lanjut. Nah gitu ya, jadi sudah kita pelajari ini bukan alif tapi hamzah karena alif tidak mungkin berharokat, dia huruf tipis, ketika fathah dibaca buka mulut sambil senyum. Selanjutnya teman-teman sekalian ya, nah waalaikumsalam, ini huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf ro. Huruf ro itu dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf R pada abjad alfabet. Ya. Namun yang harus kita perhatikan bedanya ro sama R alfabet, kalau ro dia tidak boleh digetarkan dengan getaran yang berlebihan. Nih saya tulis ya. Saya tulis kesalahan atau ketidaksempurnaan yang harus kita hindarkan ketika melafalkan huruf ro, menggetarkan lidah kita secara berlebihan. Contoh arroa, nggak, getarannya nggak boleh berlebihan. Bang, kenapa getarannya nggak boleh berlebihan? Kenapa? Karena huruf ro teman-teman sekalian dia punya sifat, punya berbagai macam sifat. Salah satunya yang hanya dimiliki oleh huruf ro, nama sifat hurufnya, waalaikumsalam, nama sifat hurufnya adalah takrir. Warro wabitakririn ju'il. Takrir itu apa Bang? Takrir itu artinya bergetar. Tapi nggak terlampau banyak seperti huruf R pada abjad alfabet. Getarannya hanya samar-samar sedikit saja. Tapi walaupun bergetarnya sedikit, dia tetap tegas, lugas dan jelas. Contoh yang nggak boleh itu getaran terlampau banyak-banyak. Contohnya ro, ri, ru. Ya. Tapi jangan juga getarannya karena nggak boleh banyak-banyak, teman-teman malah tidak menggetarkannya jadi kayak orang bule. Contohnya kayak gini, ro, ri, ru,
Nggak gitu juga. Tetap ada getarannya walaupun sedikit, tetap tegas, lugas dan jelas. Contoh ro, ri, ru, r. Kalau orangnya cadel gimana Ustadz? Orang cadel seharusnya melafalkan ro lebih mudah karena ro tidak menuntut banyak getaran. Ro, ri, ru untuk orang cadel pasti lebih sulit, tapi kalau huruf ro gampang, lebih gampang. Ro, ri, ru, r. Bang masih belum bisa. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan kita dan tetap dilatih. Ya, bang cadel bang latih, nggak apa-apa, terus dilatih sesuai dengan kemampuan dan lafalkan sesuai dengan kemampuan. Kita dipertanggungjawabkan itu bukan atas hasil, kita dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah itu kita berikhtiar atau tidak. Hasil gimana Allah, ya. Oke, lanjut. Jadi huruf ro gak boleh getarannya berlebihan. Kenapa? Karena dia punya sifat namanya warro wabitakrir, wabitakririn yu'il. Ya, jadi cukup aro, tidak arro ataupun arro, gitu ya. Paham nggak terkait dengan getaran huruf ro? Sama kayak R, tapi getarannya dipersempit atau diperkecil atau dipersedikit. Aroa, aroa, aroa. Paham? Jelas? Oke, lanjut lagi, teman-teman. Ya, ro-nya berharokat baris atas atau fathah. Tadi sudah kita simak. Huruf berharokat fathah itu basicnya dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Dasarnya dulu teman-teman. Ya, huruf berharokat fathah itu baris atas di basicnya dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, dengan vokal U, dengan vokal A. Maka kenapa nggak dibaca ara? Ayo, kenapa nggak dibaca ara? Tapi kita bacanya dengan vokal O, aro. Kalau dia dibaca dengan vokal A, dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Tapi kenapa huruf ro dibaca berubah menjadi vokal O? Karena dia adalah apa? Adalah huruf yang tebal. Oh iya bang, saya lupa. Ya, fathah itu kan dibaca antara vokal A atau O. Iya, betul banget. Kalau vokal A dia huruf yang tipis, kalau vokal O dia huruf yang tebal. Ya. Nah, maka di sini aro kenapa nggak dibaca A? Karena ro bukan huruf yang tipis. Paham? Jelas sampai sini? Nah, ya. Nah, selanjutnya. Oke, Bang, saya udah tahu sekarang. Kalau huruf berharokat fathah, kalau dia tipis vokalnya A, kalau dia tebal vokalnya O. Tapi, Bang, kenapa kok dia bisa berubah menjadi vokal O? Emang ada apa dengan huruf yang tebal? Apakah vokal O itu dilafalkan dengan cara memonyongkan mulut kita atau sering kita sebut dengan MM? Apakah dengan muncung mulutnya, membulatkan mulutnya, monyong mulutnya, mencucu mulutnya seperti ini bang? Apakah seperti ini melafalkan untuk biar tebal? Apakah vokal O-nya dilafalkan seperti ini? Ro, atau ro? Apakah seperti itu? Tidak. Huruf tebal tidak ada hubungannya dengan bibir. Lantas bibir kita atau mulut kita harus seperti apa? Kalau misalnya gak boleh monyong, lantas harus seperti apa mulut kita? Lihat harokatnya. Harokatnya adalah fathah. Bagaimana menyempurnakan harokat fathah? Menyempurnakan harokat fathah itu dengan cara BM. Dengan cara BM. BM itu buka mulut. Tapi dia buka mulutnya gak perlu sambil senyum, gak perlu SS. Kalau buka mulut sambil senyum, itu untuk huruf berharokat fathah yang vokalnya A. Untuk huruf tipis. Tapi dia kalau huruf tebal, maka dia tidak disertai dengan senyuman. Cukup BMTS saja. Oke, BMTS saja. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Jadi bukan memonyongkan mulut, tapi cukup BMTS. Buka mulut saja, tapi tanpa senyum. Karena huruf tebal vokal O. Maka kita lafalkan berarti seperti ini. Kita lafalkan seperti ini. Ra, begitu. Tanpa senyum, enggak ra, tapi ra. Bang, tapi kok vokalnya masih vokal A sih? Ra. Vokal O-nya mana bang? Itu kan masih vokal A. Ya, basic fathah itu vokalnya kan memang A, ra. Terus gimana kok bisa O? Kalau gak boleh monyong, mulutnya cuma buka mulut tanpa senyum, itu kan masih vokal A, ra. Caranya, nih kenalan sama huruf tebal. Huruf yang dia dibaca tebal, dia punya sifat. Sekali lagi, huruf yang dia harus dibaca tebal, dia punya sifat huruf yang selalu menyertai huruf tebal. Apa itu? Nama sifatnya apa? Nama sifatnya adalah, yang tahu? Isti'la. Isti'la. Bang, isti'la itu apa? Isti'la itu artinya
mengangkat bagian pangkal lidah. Nih, teman-teman perhatikan baik-baik. Ya, mana nih? Huruf ro. Tuh, huruf ro kan dia bisa dibaca tipis atau tebal. Ketika ro-nya dia berharokat fathah atau dhammah, maka dia dibaca harus tebal. Nah, huruf tebal itu yang membuat vokal A-nya berubah menjadi O karena sifat isti'la ini. Isti'la itu apa? Mengangkat bagian lidah terdalam kita atau pangkal lidah. Kemana? Ke arah langit-langit. Bibirnya nggak perlu monyong karena dia bukan mulut tanpa senyum saja, bukan monyong mulut. Maka ketika kita lafalkan, teman-teman sekalian, maka yang asalnya ra, vokalnya masih a, ra, angkat pangkal lidahnya. Ra menjadi ro. Ra, ro. Lihat bibir kita ketika melafalkan vokal o keluar, nggak ada perubahan bibir yang monyong. Ra, ro. Bedanya cuma dari angkat pangkal lidah dan tidak. Kalau nggak ngangkat dia vokalnya akan basic fathah yaitu a. Yang membuatnya o karena pangkal lidah naik. Ra, ro. Paham sampai sini? Cara menebalkan huruf? Jelas? 1.400 orang berkumpul ngaji bareng, indah nggak? Indah banget. Apalagi kalau kita berjamaah, tap layar dan share, kita syiarkan konten Quran, kita sebarkan konten Quran, konten ngaji, konten tilawah, konten ceramah, insya Allah pahala jariah buat kita bareng-bareng. Dan TikTok dihiasi oleh konten-konten Quran. Takbir, Allahu Akbar. Ya, siapapun Allah Maha melihat, malaikat mencatat. Teman-temannya ikut dakwah, teman-temannya ikut syiar, Allahu Akbar. Semoga Allah memuliakan antum semua ya. Dengan kemuliaan yang berlebih ya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, gitu ya, jelas huruf ro teman-teman. Ya. Nah, segala bentuk kebaikan dari Allah, makanya kita agungkan Allah. Ya. Ro gitu ya. Yang ini hamzanya tipis dulu ya. Jangan mentang-mentang huruf ro-nya tebal. Nih, soalnya banyak kejadian gini teman-teman. Perhatikan. Ini saya izin hapus dulu ya. Oke, sudah ya. Ini udah foto belum huruf ro-nya? Ada yang foto belum? Ada yang belum foto belum? Nih, silahkan foto dulu. Udah? Nih, sekarang teman-teman perhatikan baik-baik. Nih, ya, perhatikan. Banyak orang melafalkan keadaan ini, perhatikan baik-baik. Ya, nih. Jangan sampai kan ro-nya kita udah tahu ro-nya dia dibaca tebal ya. Lalu tadi hamzahnya dibaca tipis karena dia huruf tipis. Makanya vokalnya yang ini a, yang ini o, aro gitu kan. Nah, hati-hati. Jangan sampai terbawa ya teman-teman ya. Terbawa yang hamzah. Ini kan dia BMSS ya. Yang hamzah BMSS. Kenapa sambil senyum? Buka mulut sambil senyum karena tipis vokalnya a. Kalau ro dia buka mulut tanpa senyum. Ya. Kalau ro dia BMTS, buka mulut tanpa senyum. Nah, pastikan yang ini tetap BMSS, tetap sambil senyum, yang ini tanpa senyum. Jangan ke bawah nih, hamzahnya jadi tebal, jadi begini. Hamzahnya harus tetap tipis. Ya. Perhatikan, ya. Ero. Jangan sampai gara-gara pengen menebalkan huruf ro, teman-teman menebalkan juga hamzahnya. Oro, o, e. Ero, ro-nya tebal, hamzahnya tipis. Ero. Menariknya lagi, di sini ada hamzah lagi nih, tapi hamzahnya bentuknya kepala ain. Ya. Nah, ini juga hamzah. Berarti tipis, tebal, tipis. Tipis, tebal, tipis. BMSS, BMTS, BMSS. Nah, harus jelas tuh. Yang ini tipis-tipis, yang warna biru, yang warna hijau tebal. Yang warna hijau tebal. Maka ketika kita lafalkan, mohon izin balik lagi, ya. Perhatikan. Ero. Yang ro nggak perlu monyong, cukup dia tanpa senyum aja. Ero. Nah, ya, jelas teman-teman, insya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali, ya. Nih, silakan difoto ya. Jadi tetap mengkonsistenkan yang tipis tetap tipis, yang tebal tetap tebal. Ya, baik, lanjut. Yang ini hamzah, yang ini hamzah, cuman beda bentuk, ya. Oke, yang ini hamzah, yang ini hamzah. Emang kenapa? Itulah penulisannya. Bisa ditulis begini, bisa ditulis begini. Ya. Oke. Berarti kita langsung lanjut ke huruf berikutnya, ya, karena hamzah sudah kita bahas. Selanjutnya teman-teman sekalian, di sini kita mendapati ada huruf Masya Allah.
Ya, nah di sini ada huruf ya sukun. Ya sukunnya diikuti oleh huruf berharokat. Susah bilang oh tanpa monyong tak dilatih. Saya pun dulu susah kok. Ya, semuanya dilatih. Semuanya bisa karena terbiasa. Kalau sudah terbiasa, hal luar biasa menjadi luar biasa. Ya, semua karena terbiasa. Kalau sudah terbiasa menjadi luar biasa. Ya, roa. Ya sukun sebelumnya diikuti oleh huruf berharokat fathah. Apapun hurufnya, ketika ya sukun diikuti oleh huruf apapun yang berharokat fathah, ini disebut dengan kondisi apa teman-teman sekalian? Disebut dengan kondisi namanya adalah lin. Ya, lin atau layin. Oke, lin atau layin. Ya. Atau boleh ditambahkan di awalannya dengan harf lin atau harful lin. Ya. Oke, tapi dia bukan madlin. Ya. Ingat ya, ini bukan madlin. Lin saja. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman mendapati ada ya sukun diikuti oleh huruf berharokat fathah atau kondisi lainnya apa? Kondisi lainnya contohnya waw sukun diikuti oleh huruf apapun berharokat fathah. Dua kondisi ini termasuk ke dalam lin atau layin. Faham? Apa itu lin, Bang? Ya, lin itu artinya lembut. Bang, kalau layin emang apa? Artinya lunak. Nah, apa yang harus dibaca lembut, apa yang harus dibaca lunak? Yang harus dibaca lembut dan lunak adalah ya sukun atau waw sukunnya. Ya, kok bukan madlin? Madlin itu seperti apa? Nanti fahami. Madlin itu mad apa? Bacaan panjang, bacaan pendek. Di sini ya sukun dibaca panjang atau pendek? Oh, kalau dibaca panjang begini nanti. Aro'aitalladzi begitu. Iya. Nah, nanti saya bahas. Pahami dulu ini namanya lin. Nah, lin itu artinya lembut ya. Sukun dibaca lembut. Ai itu ringan saja. Aita aro'aita. Nah, lembut. Itulah yang disebut dengan lin. Atau kalau mau contoh wawu sukun, misalnya taubatan. Nah, dibaca lembut. Nah, oke. Siapa yang bertanya, Bang, kenapa ini namanya bukan mad? Ayo, kenapa bukan madlin? Ada yang bingung? Boleh komen. Coba, siapa aja yang masih bingung? Bang, kenapa nggak disebut dengan madlin? Yang siapa coba yang masih bingung? Kenapa bukan mad? Nah, pertanyaannya konsep awal. Mad itu bacaan panjang. Apakah di sini dibaca bacaan panjang itu minimal 2 harokat? Apakah di sini dibaca aro'aitalladzi gitu? Bukan ya. Oke, emang gimana kalau madlin ini? Kalau konsep madlin, ini teman-teman pahami dulu. Ini namanya kondisi lin dulu. Madlin itu kalau misalnya kondisi lin ini ya sukun sebelumnya fathah bertemu dengan huruf yang disukunkan akibat wakof. Contoh, misalnya kita berhenti di sini nih di huruf taknya. Taknya kan jadi sukun. Taknya jadi sukun. Nah, pertemuan lin dengan huruf yang disukunkan barulah jadi madlin. Aro'ait. Baru panjang. Kalau dia sukun akibat wakof, misalnya wakof di sini setelah lin, terus kita wakof di huruf berikutnya dan jadi sukun, maka jadinya madlin. Contohnya di surah Al-Quraish, bagian ujung-ujung ayatnya. Li'ilafi Quraish. Nah, ya. Soif, bait. Tapi kan kalau di sini emang kita mau berhenti. Aro'ait gitu. Enggak, karena enggak wakof, maka enggak ada lagi di sini madlin. Enggak ada. Ya. Madlin itu kalau misalnya kita berhenti ya pada huruf yang memang dia kondisinya terakhirnya adalah lin, barulah jadi madlin. Ya. Paham? Itu pun linnya harus bertemu dengan huruf yang disukunkan. Gitu. Oke, paham gak nih? Ya, jadi jangan sebut ini madlin, ya. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya pastikan bunyi ya sukunnya i, clear, i. Aro'aita. Ya. Oke, lanjut ya. Paham? Jelas. Maaf ya, kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian saya izin hapus. Ya, sudah ya. Nah, selanjutnya kita dapati di sini ada huruf apakah ini?
Ini namanya adalah huruf ta. Apa namanya teman-teman? Namanya adalah huruf ta. Nah, huruf ta ini ya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta adalah melafalkan huruf ta dengan cara menjulurkan ujung lidah kita keluar mulut. Lidah kita menjulur keluar mulut. Nah, ini adalah suatu ketidaksempurnaan. Contohnya bagaimana, Bang? Nih, kalau teman-teman melafalkan huruf ta masih seperti ini, perhatikan. Tatitubat. Nah, ujung lidahnya masih nampak keluar, ujung lidahnya masih nongol seperti tadi atau melet ngelel. Titu, maka ini adalah huruf ta yang tidak sesuai dengan makhraj. Ya. Oke, siapa yang masih kayak gitu? Nah, kalau teman-teman melafalkan taknya masih seperti itu, lidahnya menjulur keluar seperti nongol, ngelel, melet atau seperti digigit, maka itu tak sempurna. Siapa yang masih kayak gitu? Saya pengen tahu dulu. Coba kita lihat keaktifan teman-teman, ya. Nah, saya oke. Nah, maka bagaimana huruf ta yang lebih tepat? Nah, huruf ta, maka kita kenalan dulu. Ta, di manakah engkau? Tempat keluar engkau tuh di mana? Nih, saya ingatkan lagi. Huruf ta, dia tidak boleh dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut atau seperti digigit atau seperti nongol atau seperti ngelel atau seperti melet. Ya. Nah, tapi huruf ta itu dilafalkan dari mana? Kenalan sama makhrajnya. Tuh, makhraj itu artinya adalah tempat keluar huruf-huruf. Ya, nah huruf ta makhrajnya tempat keluarnya dari istilahnya adalah torful lisan. Torful lisan itu apa? Ujung lidah. Ujung lidahnya diapain, Bang? Wato uwadalu watamin huwamin ulyatsanaya. Apa tuh, Bang, maksudnya, Bang? Ujung lidah menyentuh dengan pangkal gigi sari atas. Nah, gitu ya, Bang. Ujung lidah nempel ke pangkal gigi sari atas itu bagian mana, Bang? Nih gambarnya. Ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya. Saya kurang enak badan soalnya nih. Oke, nah ujung lidah nih perhatikan. Ini kita ibaratkan area mulut kita ya. Nah, ujung lidah kita itu nggak keluar mulut. Tuh, kelihatan nggak? Ujung lidah kita di sini dia nggak keluar mulut. Dia nggak menjulur keluar. Nggak seperti digigit karena dia masih berada di dalam area mulut kita. Di mana itu ujung lidah? Ini kita punya gigi sari atas nih. Nah, gigi sari atas kita punya pangkal, punya gusinya. Gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas kita ditempelin pakai ujung lidah. Contoh kho, kita ngebahas dulu kho ya. Kita bahas sesuai dengan contoh ayat Bang Riki ya. Oke, nah jadi ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Jadi ujung lidah kita nggak kelihatan karena masih berada di dalam area mulut. Contohnya, tatitubat at. Kelihatan nggak ujung lidahnya keluar? Bukan at, it, ut, tapi tatitubat. Nah, ujung lidahnya tak nampak, teman-teman. Ujung lidahnya tak nampak, ya. Oke, karena seperti ini. Wato uwadalu watamin huwamin ulyatsanaya, gitu ya. Gitu, jelas teman-teman? Baik ya. Jadi nanti teman-teman yang bertanya di luar pembahasan, insya Allah pasti kita bahas ketika ada contoh ayatnya, ya. Oke, Bismillah. Kita lanjut lagi. Paham sampai sini? Nah, kalau saya ibaratkan lagi, saya contohkan lagi deh. Nih, saya contohkan pakai ilustrasi tangan, ya, biar teman-teman Allah kasih izin, ada pemahaman atau ada kenikmatan dalam belajar. Nih, ya, huruf ta itu ujung lidah kita ibaratkan ini area mulut kita, dalam mulut kita. Ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Jadi bukan keluar, tapi di sini, ya, gitu. Tatitubat at it ut. Nah, jadi dia nggak keluar. Nggak keluar, ujung lidahnya nggak nampak, ya. Paham sampai sini teman-teman? Tinggal kita praktekkan dalam bacaan. Bang, emang sedalam itu? Kalau pengen detail ya sedalam itu. Ada pembahasannya, Bang? Ada. Dan saya akan dampingi teman-teman per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Per huruf, per harokat, per hukum tajwid, ya. Karena saya sayang dan cinta sama teman-teman karena Allah, karena Rasulullah, karena Quran. Berkumpul 1.700 orang di sini, berkumpul karena Allah, merasakan cinta dari Allah. Kalau ada yang baik, bahkan sebarluaskan lagi atas nama Allah. Sebarluaskan lagi atas kesayangan cinta teman-teman terhadap sesama karena Allah. Ya, tunjukkan TikTok ini menjadi wasilah kebaikan, wasilah pahala jariah untuk kita bareng-bareng. 1.700 orang nonton ngaji. Allahu Akbar. Ya, semoga teman-teman mendapatkan pahala jariahnya yang ikut berjuang untuk dakwah Quran ini. Lanjut. Ya. Nah, huruf ta di sini
ketika dia dilafalkan ada salah satu sifat yang harus kita perhatikan teman-teman. Ya, ada salah satu sifat dari huruf ta yang spesial yang menjadi khasnya huruf ta, yaitu nama sifatnya adalah hams. Bang, hams itu apa sih? Baik, hams itu artinya adalah mengalir nafas. Saya izin tulis ya. Nah, pelan-pelan aja, per huruf aja kita bahas pelan-pelan. Karena yang kita kejar bukan lancar, tapi tepat. Tepat, baru lancarkan. Jangan sampai pengen lancar tapi bacaannya kesana kemari. Ya, nah hams itu artinya mengalir nafas. Ya, jadi kalau teman-teman lagi belajar huruf-huruf hijaiyah, mendalami huruf-huruf hijaiyah, terus ada sifat huruf yang namanya adalah huruf ada sifat yang namanya huruf sifat hams. Hams ini artinya mengalir nafas. Ya. Nah, tapi ya ada dua huruf yang memiliki sifat hams yang dia kadarnya ternyata bukan mengalir, yaitu ta dan kaf kadarnya bukan mengalir nafas. Ya. Bukan mengalir nafas. Terus apa, Bang? Hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Nih, perhatikan huruf ta. Tuh, huruf ta dia punya sifat namanya adalah hams. Hams itu tadi artinya adalah mengalir nafas, tapi penghususan untuk huruf ta hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Kalau dia lebih dari kadar percikan sampai mengalir, maka disebutnya takalluf. Takalluf itu berlebihan, mukammalan min ghairi ma takallufi. Contoh, Bang, emang huruf ta yang dia lebih dari kadar percikan seperti apa? Contohnya seperti ini. Tatitubat. Enggak. Bahasa kitanya apa coba? Lebay, jangan berlebihan. Cukup at. Bang, kadang-kadang kalau kayak gitu kayak gak kedengeran, Bang, hamsnya. Iya, karena sudah terhalangi oleh bunyi vokal harokatnya. Padahal di awal sebelum ada bunyi a i u itu ada bunyi dulu. Ada bunyi itu dulu. At. Kedengeran nggak? Enggak. At. Di awal tuh ada. Cuman karena kehalangin oleh bunyi vokal a, i dan u, jadi kayak hilang, padahal ada karena percikan ya. Nah, tinggal kita praktekkan dalam pelafalan kita. Nah, berarti kalau kita baca seperti ini, aro'aita ta. Nah, itu percikannya. Ya, jadi bukan mengalir nafas, ya, tapi hanya berupa percikan nafas. Sampai sini teman-teman paham atau tidak? Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya, Bang, saya nggak langsung paham nih. Gimana? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa karena paham itu dari Allah. Jangan menitik beratkan terhadap ikhtiar kita. Kita bisa sampai dengan hari ini dekat dengan Quran bukan karena semata-mata ikhtiar kita. Jangan sombong kita. Tapi karena cinta Allah. Kita hanya berikhtiar sebagai bentuk penghambaan di hadapan Allah. Ya. Lanjut lagi. Ya, kita lanjutkan, bismillah. Aro'aita ta, percikan nafas saja. Oke, terima kasih Pak Husin ya. Lanjut ya. Nah, teman-teman, kita lanjutin lagi ya. Ingat, kita bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid, teman-teman. Di sini harokatnya baris atas, kita ulang lagi. Huruf di sini dia di atasnya berharokat baris atas. Baris atas itu disebut dengan harokat fathah. Nah, huruf berharokat fathah itu bisa dibaca dengan dua kemungkinan. Bisa dibaca dengan vokal A, bisa dibaca dengan vokal O. Kalau dia dibaca dengan vokal A, maka dia huruf yang tipis. Kalau dia dibaca dengan vokal O, maka dia huruf yang tebal. Huruf ta di sini dibaca aro'aita atau aro'aito. Coba. Dia dibaca aro'aita atau aro'aito. Dibaca dengan vokal A atau dengan vokal O. Dengan vokal A. Kalau vokal A berarti huruf ta, huruf tipis, huruf tebal. Berarti dia adalah huruf yang tipis. Kenapa? Karena vokalnya bukan O. Ada huruf yang ketika fathah vokalnya bukan A tapi O. Apa aja? So, do, to, vo, ho, ro, ko, ro. Itu baru tebal. Tapi kalau vokalnya A, ya maka dia dibaca dengan keadaan yang tipis. Paham sampai sini? Oke, Bang, sekarang emang kenapa? Kalau kita sudah mendapati ada huruf tipis dan dia berharokat baris atas, emang kenapa? Nah, kalau kita sudah tahu ada huruf tipis yang dia berharokat fathah, vokalnya adalah A, bagaimana untuk penyempurnaan pelafalan A biar sempurna, tipisnya biar dapat? Caranya dengan cara apa, teman-teman? Dengan cara apa, teman-teman yang udah sering ikut di live ini? Dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya buka mulut. SS artinya sambil senyum.
buka mulut ini artinya untuk menyempurnakan harokat vokal A-nya alias artikulasi kejelasan vokal A fathahnya. Sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Ya, jadi ketika kita lafalkan, ya, itu seperti ini. Ya, buka mulutnya ta. Ini baru sempurna fathahnya saja ta, ta. Tapi masih belum terlalu tipis. Kenapa? Karena belum disertai dengan senyuman tipis-tipis. Ta, sampai senyuman. Ta, ta, ta. Beda ya bunyinya ya. Lebih tipis yang mana? Lebih tipis yang disenyumin. Makanya buka mulut ta sampai senyum ta. Nah, begitu. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Nah, ya. Al-Aita, Al-Aita. Ya, jadi kita tahu oh, dia huruf tipis berharokat fathah, buka mulutnya untuk menyempurnakan vokal A-nya sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Ya, jelas. Ya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar ya Allah. Terima kasih ya Allah telah memberikan kenyamanan dalam belajar ya Allah. Ya Allah, semoga ilmu kami yang kami ikhtiarkan ya Allah atas izin-Mu ya Allah, Engkau berikan keberkahan ya Allah. Ya Allah, saya ikut menyebarluaskan konten-konten ngaji ya Allah. Ya Allah, lihat saya ya Allah. Ya Allah, lihat saya ya Allah. Lihat ya Allah, saya lagi caper di hadapan Engkau ya Allah, lagi belajar ngaji bukan hanya untuk diri sendiri ya Allah. Kita sebarluaskan di TikTok ini ya Allah agar makin banyak orang yang merasakan nikmat bahwa belajar Quran itu nikmat. Ya, siapapun ya Allah, Allah saya berikhtiar di hadapan-Mu ya Allah. Ya, gitu. Oke. Allah mau melihat mana yang dia ikut berjuang dakwah bareng-bareng. Ya, yang support siapa aja Allah melihat. Malaikat mencatat, ya. Al-Aita. Nah, dari huruf ta, teman-teman sekalian, ya, dari huruf ta kita langsung masuk ke huruf lam. Kita langsung masuk ke huruf lam, ya. Al-Aital. Nah, di sini ada hukum apa? Di sini langsung masuk ke huruf lam karena di sini ada hukum atau kondisi yang sering kita sebut dengan alif lam syam, syamsi, syamsiyah, ya. Oke, alif lam syamsiyah. Atau sering disebut dengan asyamsiyah boleh atau idgham syamsi boleh, ya. Tapi keumuman di antara kita menyebutkan ini adalah alif lam syamsiyah, ya. Oke, alif lam syamsiyah itu ketika teman-teman menemukan ada alif dan lam bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan dan di atas lamnya atau di setelah lamnya ada tanda tasydid, gambar burung terbalik. Maka ini tanda syamsiyah nih. Cara melafalkannya langsung ke huruf yang bertasydid. Ya, kalau komariah yang mana? Kalau komariah nih yang bawahnya nih. Ini komariah. Bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan dan di atas lamnya bukan tasydid tapi tandanya adalah tanda sukun. Nah, ini baru komariah bukan komarudin, hati-hati. Nah, kalau komariah gimana? Sama, langsung masuk ke huruf yang ada tanda komariah atau tanda sukunnya. Ya, beda itu aja. Tuh, bisa dipahami? Ini syamsiyah, ini komariah, bukan syamsuddin, bukan komarudin. Ya. Oke, jelas? Nah, baik. Saya izin hapus ya. Oke. Nah, berarti kita langsung masuk ke huruf lamnya. Ar-ra'aitalla. Nah, sampai sini paham? Jelas? Nah, selanjutnya teman-teman kita lanjutkan ya. Kalau alif lam nggak dibaca sama namanya apa? Alif lam syamsiyah. Kalau misalnya tanda tasdidnya bukan di huruf lam, tapi di huruf berikutnya itu alif lam syamsiyah juga sama. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang berarti dari huruf ta kan kita masuk ke huruf berikutnya. Nah, tadi saya bilang di sini ini huruf apa ini? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa teman-teman namanya? Halo, assalamualaikum. Huruf apakah ini? Ini adalah huruf lam. Ya, huruf lam. Jadi nama aslinya lam, nggak ada huruf hijaiyah, namanya adalah huruf la, nggak ada ya. Ini nama aslinya ketika dia tidak berharokat, namanya adalah huruf lam. Oke, nah tapi saya pengen nanya nih teman-teman, ya saya pengen nanya siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam itu bayangannya seperti bayangan teman-teman ya udah lafalkan saja huruf L pada abjad alfabet. Siapa yang menganggap lam dan L itu sama? Boleh komen di kolom komentar sekarang juga, nggak pakai nanti, nggak pakai tapi. Siapa yang menganggap lam dengan L itu sama? Ini bahayanya kalau kita terjebak dalam zona nyaman, membaca Al-Quran hanya bergantung terhadap Latin. Akhirnya tidak berkembang, tidak belajar baca Arabnya, berpuas diri baca Latin di bawahnya. Boleh nggak baca Latin? Boleh. Tapi harus jelas dulu peruntukannya untuk apa? Untuk hanya baca Quran lewat Latin saja atau untuk belajar Latinnya. Ya.
Karena apa? Karena pada hakikat pelafalannya nggak semua huruf Latin itu, huruf alfabet itu sama dengan hijaiyah. Nah, ya. Aduh, berarti nggak boleh baca Latin? Boleh. Boleh baca Latin, boleh, bagus. Apalagi yang mu'alaf atau pemula, boleh banget. Tapi ketika sudah berkembang, yuk, jangan terjebak dalam zona nyaman, yuk. Ya, terus berkembang yuk, belajar baca Arabnya. Jangan akhirnya keenakan baca Latin doang. Ya. Ya, oke. Oke, Masya Allah. Oke. Nah, oke Bang, kembali lagi ke laptop ya. Oke. Nah, ke laptop, ke tablet atau ke iPad. Nih, lam itu berbeda dengan huruf L. Ya. Oke. Ini isil mausul saya nggak bisa jawab kalau nahwu, ya. Nahwu saya di luar kapasitas saya, kalau saya jawab salah nanti. Ya, saya mampu belak-belakan. Kalau nahwu sorof saya bukan gak punya kapasitas di bidang itu, jadi saya nggak bisa berbicara apapun, ya. Gitu. Nanti kalau teman-teman ada yang tahu silahkan. Oke. Nah, apa bedanya lam dengan L? Apa bedanya lam dengan L? Nah, lam dengan L, jadi kalau teman-teman serupakan lam adalah L, biasanya L itu yang disatukan hanya ujung akhir lidah saja. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Al, kelihatan nggak? Saya zoom lagi dikit ya. Al. Nah, jadi kalau huruf L alfabet itu yang disentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah kita saja seperti ini. Allah, Ali, Allah itu L alfabet. Tapi kalau huruf lam dia punya aturan main. Walamu adena halimun tahaha. Lam itu dilafalkan dari tepi lidah kita bagian depan yang kiri dan yang kanan menyusur sampai ke ujung lidah, nempel ke langit-langit mulut di belakang gigi-gigi atas kita. Jadi nampaknya dia akan terlihat lebih penuh nempel ke atasnya. Contoh, ini L. Allah. Tapi kalau lam Allah. Kalau L Allah. Kalau lam Allah. Bisa difahami? Ya. Jadi secara bunyi pun beda. Kalau misalnya dia adalah huruf lam dibaca seperti ini kalau sesuai dengan kaidah. Ar-ra'aitallazi tallazi. Tapi kalau huruf L ar-ra'aitallazi. Nah, ya. Jelas teman-teman sekalian? Paham? Jelas. Sedikit aja. Itu ya tambahan yang dari saya. Ya. Jelas. Allahu Akbar. Teman-teman bisa membayangkan kalau teman-teman berkumpul 1.900 orang dalam bentuk offline. Kebayang luar biasa serunya, ya. Maka teman-teman bayangkan teman-teman hadir sekarang tuh lagi bareng-bareng tuh, tapi dalam dunia virtual. Maka sebarluaskan lagi kalau ada manfaat. Yang segala bentuk kebermanfaatan itu sungguh cintanya Allah. Ya, maka sebarluaskan karena Allah. Ikut syiar, ikut dakwah. Fahadis sampaikan. Wa amma bi ni'mati rabbika, ketika merasakan nikmat dari Rabbmu, ni'mati rabbika fahadis, sampaikan kepada yang lain. Itu perintah Allah. Itu firman Allah, ya, dalam surah Ad-Duha, betul? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, maka sampaikanlah. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita cek dulu huruf lamnya di sini, ya. Kita cek dulu lamnya dia berharokat baris atas. Kita mulai dari harokat baris atasnya dulu. Teman-teman sekalian, kalau huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini, saya ingatkan, apa ini nama harokatnya? Nama harokatnya adalah harokat fathah, betul? Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah atau baris atas, kita live setiap ba'da subuh jam 5:30 atau jam 6 paling lambat, ya, waktu Indonesia bagian barat setiap hari. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah atau baris atas itu dibaca ada dua kemungkinan. Saya ulang lagi, bisa dibaca dengan vokal A, bisa dibaca dengan vokal O. Nah, kalau vokal A berarti dia huruf yang tipis, oke? Kalau vokal O maka dia huruf yang tebal. Nah, pertanyaannya, lam di sini dibaca aro'aitalla atau aro'aitallo? Nah, aro'aitalla atau aro'aitallo? Aro'aitalla, Bang. Oh, vokal A ya, berarti dia huruf tipis, huruf tebal. Huruf tipis dong, Bang. Oke. Nah, begitu. Ya. Kalau dia huruf tipis, kenapa, Bang? Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia adalah huruf tipis, lalu dia berharokat fathah, maka bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya? Cara penyempurnaan pelafalannya adalah dengan cara BMSS. Ya,
Oke, BM itu untuk harokat vokal A-nya, harokat fathahnya biar buka mulutnya clear jelas. Sambil senyumnya, SS itu sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Bang, kenapa sih penyempurnaan pelafalan ini harus disempurnakan? Atau disebutnya apa sih? Kenapa sih harokat ini dan kadar tipisnya harus disempurnakan? Ada dalam saya boleh bahas lebih dalam sedikit. Saya ingatkan lagi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, dalam membaca Al-Quran itu ada kaidah yang disebut dengan itmamul. Itmamul apa teman-teman? Itmamul harokat. Itmamul harokat. Oke bang, itmamul harokat bang. Itmamul harokat itu apa ya bang? Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat. Hah? Kesempurnaan harokat? Emang buat apa sih bang kesempurnaan harokat? Untuk memperjelas bunyi ngaji kita, artikulasi a i u-nya, kejelasan a i u-nya biar jelas. Oh iya bang. Emang kalau nggak pakai itmamul harokat gimana? Ngaji kita dijamin akan seperti ngaji yang sedang bergumam. Ya, atau kumur kayak orang kumur nggak jelas. Contohnya bagaimana bang? Teman-teman pernah lihat ada yang ngaji atau teman-teman salah satu diantaranya ngajinya begini? Ini nggak salah, tapi ini kurang sempurna saja harokatnya. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau misalnya begini, pakai efek gema. Biar enak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang sempat ngaji kayak gitu? Enaknya kedengarannya, aduh enak banget, merdu, Masya Allah. Salah nggak? Nggak bagus. Tapi nggak sempurna harokatnya karena nggak jelas. Harusnya jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Ya. Oke. Ya. Paham sampai sini kenapa pentingnya itmamul harokat? Makanya di sini itmamul harokatnya itu itmamul harokat fathah itu dengan cara buka mulut sambil senyum. Buka mulutnya untuk vokal A-nya, untuk itmamul harokat fathahnya gitu loh. Sambil senyum untuk menipiskan kadar vokal A-nya. Nah, ya, maka ketika kita lafalkan bukan la, bukan cuman bukan gini ya. Yang pertama bukan maaf. Yang pertama bukan gini, bukan le, kurang. La, buka mulutnya. La, bagus. Cuman kurang tipis, senyumkan dia. La, asalnya begini, la, sempurnakan harokat, la, sempurnakan tipisnya, la. Tuh. Paham? Jelas? Lanjut. Nih foto dulu silahkan. Ya, biar ngaji kita anti bergumam, anti kumur-kumur. Ya, harus jelas harokatnya. Oke? Nah, sip. Lanjut lagi ya. Saya izin hapus. Buka mulut sambil senyum. Ar-ra'aita. Nah, ya. Ar-ra'aita la. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman, sekarang teman-teman lihat baik-baik di sini. Lamnya di atasnya ada tanda gambar burung terbalik atau tanda burung terbalik. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun di atasnya ada tanda burung terbalik, ini namanya tanda apa? Nih, saya izin tulis di atas ya pakai tinta warna merah. Namanya adalah tanda tasydid. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang apa lagi? Ada yang bilang sabdu, ada yang bilang apa lagi? Ada yang bilang musyaddad, ada yang bilang syiddah, ada yang bilang syaddah, boleh. Tapi saya izin menyebutnya di sini saya biasanya menyebutnya dengan nama tasydid atau apa namanya tasydid atau teman-teman boleh sebut dengan sabdu boleh, ya. Saya biasanya menyebutnya dengan tasydid. Oke, teman-teman, kalau ada huruf yang bertasydid, maka dia dibaca dengan cara apa sih? Ini pertanyaannya nih. Kalau teman-teman menemukan ada huruf yang bertasydid, dilafalkan dia dengan cara apa sih? Dengan cara apa sih? Diapain sih? Dengan cara ditekan, ya, ditekan ya. Nah, ditekan.
Ya, jadi bukan dibaca dengan tebal, bukan jadi dibaca tebal, ya, nggak ada hubungannya tasdid dengan tebal. Dibaca tekan, ya, ditekan, ya. Nah, tidak ditahan 2 harokat, ya. Oke, yang masih menganggap tasdid itu tahan 2 harokat, tahan 2 harokat, tasdid tahan. Oke, huruf yang bertasdid hanya 2 huruf yang ditahan, yaitu nun bertasdid dan mim bertasdid, itu baru ditahan 2 harokat. Kenapa? Karena ada hukum namanya adalah gunnah. Ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang gunnah musyaddada, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang tajibul gunnah, ada yang bilang gunnah akmal, silahkan. Ya, tapi konsep tahan 2 harokat ini jangan dibawa-bawa ke yang lain. Udah 2 huruf ini aja, jangan dibawa-bawa ke yang lain. Ya. Nih, contoh ditahan itu nun dan mim. Nih, dia ditahan 2 harokat karena ada konsekuensi hukum tajwid gunnah. Perhatikan. Inna amma. Itu tahan 2 harokat. Tasydid. Nun dan mim tapi. Karena ada hukum gunnah. Ditahan dia. Inna amma. Nah, yang lain di luar nun dan mim ketika tasydid nggak sama sekali ditahan 2 harokat. Kalau ditahan 2 harokat berarti kita bacanya begini. Perhatikan. Ini ada zal, ada lam, ada tasydidnya. Misalnya konsep tasydid itu semua tahan 2 harokat, jadinya begini. Ara'aital ladzi yukadzi. Begitu emang bacanya? Harusnya ya cukup tekan. Ara'aital ladzi yukadzibu. Ara'aital ladzi yukadzibu. Faham nggak bedanya antara tasydid dan antara tekan dan tahan? Ya, tekan bukan tahan. Iya, kalau tahan nanti khawatir kepanjangan bacanya. Kalau tahan begitu dong. Ara'aital ladzi yukadzibu. Ya. Oke, paham nggak bedanya? Jadi huruf bertasydid itu ditekan, bukan ditahan 2 harokat. Oh, enggak. Ya. Yang bertasydid yang ditahan 2 harokat hanya nun dan mim bertasydid. Itu pun karena ada hukum gunnah. Ya. Ya Allah, teman-teman tolong aminkan ya. Ya Allah, teman-teman yang sudah ikut berjuang bareng-bareng, belajar bareng di sini, berikanlah kemuliaan terbaik untuknya karena Quran. Apalagi ya Allah, ikut syiar Quran, ikut dakwah Quran, ikut share, ikut memperjuangkan Quran ini, cahaya Quran tersebar luas di TikTok raya. Ya Allah, siapapun ya Allah, semoga berikan kemuliaan yang berlebih ya Allah karena ikut berjuang dalam dakwah Quran ini. Siapapun ya, 800 share, Masya Allah, di pojok kanan bawah. Tap-tap layar udah hampir 200.000. Teman-teman yakinlah, jari teman-teman bisa membawa teman-teman ke dalam surganya Allah kalau teman-teman pergunakan dengan baik. HP teman-teman bersaksi dihisapnya nggak sulit karena dipakai TikTokan tapi buat share Quran, share tilawah, share ceramah, ya, memberikan gift-gift terbaiknya. Nikmat, ya, Masya Allah. Dihisapnya insya Allah jadi peringan ketika dihisap nanti, ya. Lanjut, Bismillah. Maaf ya. Oke, lanjut lagi. Bismillah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillah. Ara'aital ladzi. Nah, selanjutnya Allahu Akbar. Selanjutnya teman-teman, ini huruf apa ini? Ya, ini nama aslinya adalah huruf dzal. Teman-teman harus tahu nama aslinya, ya. Nama aslinya adalah huruf dzal. Jadi bukan huruf dza. Di huruf hijaiyah nggak ada tuh ya yang namanya huruf dza. Oke? Nah, kita bahas dulu. Teman-teman, ini namanya huruf dzal. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan huruf dzal, teman-teman ada 4. Boleh saya bahas nggak? Atau nggak usah bang, langsung aja. Singkat-singkat aja bang. Lewat-lewat aja bang. Ya, sekilas-sekilas aja bang, nggak usah terlalu dalam. Boleh saya bahas? Ya, jadi huruf dzal itu, teman-teman sekalian, izin ya, perhatikan baik-baik. Saya izin sharing terkait dengan ini. Nah, kesalahan pertama ketika melafalkan huruf dzal itu banyak orang, memang dzal itu dilafalkan kan cara melafalkannya seperti ujung lidahnya digigit sedikit gitu ya. Siapa yang sering menjelaskan atau menyampaikannya atau mendengarkan seperti itu? Dzal itu cara melafalkannya ujung lidahnya digigit sedikit, kayak digigit sedikit, betul? Ada yang pernah mendengarkan seperti itu? Oke, nggak salah.
Cuman saya pribadi tidak menyampaikan dengan analogi seperti digigit sedikit seperti itu. Kenapa? Karena khawatir ada yang baru belajar menafsirkannya salah, digigit seperti digigit itu betul-betul digigit. Nah, betul-betul digigit nanti kalau zal betul-betul digigit nanti akan ada sifat yang hilang, sifat huruf yang hilang. Nah, saya izin poin pertama yang digigit ini saya bahas di akhir, ya, di akhir. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke poin 2, poin 3 dan poin 4-nya dulu. Teman-teman, poin 2, oke, poin 3, oke, poin 4 ini kesalahan yang amat sangat besar. Kenapa? Karena mengganti zal menjadi huruf yang lain tertukar. Zal menjadi huruf dal. Yang harusnya ara'aitalladzi dibaca menjadi dal. Ara'aitalladzi. Nah, ini udah salah besar nih. Karena menukar huruf. Ya, contoh atau dibaca menjadi zai. Jadi zai. Ara'aitalladzi menjadi ara'aitallazi. Ini juga salah besar karena ngeganti huruf. Ya. Sama satu lagi dibaca menjadi jim. Ya, ara'aitallazi menjadi ara'aitallaji. Nah, saya pengen tahu teman-teman di antara poin 2, poin 3 dan poin 4 teman-teman sering keliru melafalkan zal berubah menjadi poin 2, poin 3, poin 4. Coba teman-teman sering salahnya menjadi poin 2, poin 3 atau poin 4. Saya pengen tahu. Ada yang poin 2, ada yang poin 3, ada yang poin 4 macam-macam. Poin 3. Iya, oke. Oke ya. Maka Bang, lantas seperti apa kesalahannya sudah kita ketahui. Tapi koma sangat dijelasin yang betulnya. Oke, insya Allah saya jelaskan. Teman-teman perhatikan. Nah, perhatikan baik-baik. Nih, perhatikan baik-baik di sini. Nah, ya kita bahas dulu. Zal, tadi di poin pertama saya sudah sampaikan. Zal jangan sampai dilafalkan betul-betul digigit. Makanya saya tidak pernah menganalogikan zal seperti digigit ujung lidahnya sedikit. Enggak, kenapa? Khawatir teman-teman ada yang baru belajar melafalkannya betul-betul dengan menekan gigi seri atas dan gigi seri bawah. Kalau betul-betul digigit, nanti ada sifat yang hilang dari huruf zal. Zal punya sifat rokhwah. Rokhwah, ya, rokhwah itu artinya mengalir suaranya, ngalir. Tuh, ngalir ya. Nah, kalau dia digigit, maka dia sifat rokhwahnya berubah menjadi syiddah. Syiddah itu apa? Syiddah itu tertahan suara. Ya, tertahan suara. Jadwal kita setiap hari ba'da subuh setengah 6 atau jam 6 mulainya. Atau setengah 6 paling cepat, paling lambat jam 6 waktu Indonesia bagian barat. Ya. Oke. Nah, jadi jangan betul-betul digigit. Ya, teman-teman sekalian. Contoh. Nih, kalau dia betul-betul digigit, ya. Jadi cara melafalkan zal itu bukan digigit tapi wadha'u wadhal wasalil ulya min tarafaihima. Jadi huruf zal itu dilafalkan dengan cara menyentuhkan bagian ujung lidah kita ke ujung gigi seri atas kita, disentuhkan tipis-tipis. Cuma nempel, asal nempel aja. Kelihatan gak nih? Za, zi, zu, azza. Dia hanya disentuhkan tipis-tipis aja. Ya. Zazizu az. Waalaikumsalam Ibunda Ucu ya. Zazizu az. Tuh. Kalau dia digigit, maka ketika nempel hilang suaranya. Susah ngeluarin suaranya, nggak ngalir karena mampet, ujung lidahnya digigit. Jangan digigit. Nah, agak ngelag nih. Mohon maaf agak ngelag ya. Cek 1 2 3 tadi agak ngelag ya. Halo, assalamualaikum. Agak ngelag tadi ya. Oke. Zazizu azza azzi. Jadi cukup disentuhkan tipis-tipis aja. Oke, sekarang udah aman ya. Oke. Jadi disentuhkan tipis-tipis aja, ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi seri atas. Ya. Oke. Wadha'u wadzal wasalil ulya min tarafaihima. Zazizu az. Jelas teman-teman? Jelas gak nih? Jelas terkait dengan huruf zal? Nah, maka pastikan ketika kita melafalkan zal di sini, pastikan dia mengalir suaranya. Teman-teman sekalian, mengalir suaranya. Contoh, ara'aitallazi. Tuh, ngalir suaranya. Ara'aitallazi za zi zu bazza. Nah, gitu ya. Jelas. Nah, gitu. Oke. Lanjutkan lagi. Ya.
Oke, teman-teman, 1.800 orang berkumpul, berjamaah, lebih mudah, berjamaah, lebih berkah 1.700. Nah, ini mendekati jam 7 nih. Ayo, disemangati lagi. Yuk, digaskan lagi, syiarkan, tap-tap layarnya, ya. Kalau ngerasa ada manfaat, berjuang bareng-bareng, berjamaah lebih mudah, berjamaah lebih berkah, syiarkan konten-konten ngaji. Yang belum, silahkan tanam investasi pahala jariah teman-teman sekalian. Oke, zalnya sudah kita bahas ya. Zalnya sudah kita bahas. Nah, tips Ustadz untuk ngajarin anak 5 tahun biar ngerti maksudnya, gunakan istilah-istilah yang nyambung sama anak-anak. Dan perbanyak contoh. Perbanyak contoh saja. Insya Allah. Banyak analogi, banyak contoh dengan istilah yang mudah. Anak-anak itu peniru ulung. Peniru ulung. Ya, sangat mudah untuk meniru. Maka dicontohkan saja. Ya, jangan perbanyak teori, tapi perbanyak untuk meniru. Ya. Nah, lanjut teman-teman. Di sini kalau harokat baris atas kan namanya harokat fathah. Nah, sekarang barisnya di bawah huruf. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia terdapat di bawah huruf, maka dia disebut dengan harokat apa, teman-teman? Kalau di bawah huruf, idlaq ismat saya nggak jelaskan kenapa, karena dia tidak terlalu berpengaruh terhadap pelafalan. Makanya idlaq ismat saya nggak pernah sampaikan. Ya. Karena tidak terlalu berpengaruh terhadap pelafalan. Nah, lanjut. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh. Nah, ini namanya adalah harokat kasroh. Kalau teman-teman baris atas namanya harokat fathah kan? Tadi sudah kita bahas. Nah, kalau baris bawah, nah itu disebut dengan harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia harus dibaca dengan vokal apa? Dibaca dengan vokal A, dibaca dengan vokal U, atau dibaca dengan vokal I. Teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian. Maka dia harus dibaca dengan vokal I. Nah, ya, maka zalnya di sini enggak kita baca dengan vokal A, enggak za karena bukan fathah, enggak dibaca zu karena bukan berharokat dhammah, tapi dia dibaca zi karena apa? Karena dia berharokat kasrah. Semudah itu, pelan-pelan aja. Ya, paham? Oke. Nah, dari tadi kita kan sudah bahas harokat fathah, cara penyempurnaan pelafalannya dengan cara buka mulut, ya enggak? Buka mulut kalau tipis sambil senyum, kalau tebal tanpa senyum. Nah, sekarang kalau cara menyempurnakan harokat kasroh biar ngaji kita anti bergumam, anti kumur-kumur, bagaimana cara untuk menyempurnakan harokat kasroh baris bawah vokal I? Caranya dengan cara RRB. Tuh, udah pada tahu teman-teman teh belajar di mana? Ya. Udah pada tahu RRB ya. RRB. Ingat kasroh, ingat RRB. Nah, begitu. Apa itu RRB? Rendahkan rahang bawah. Ya, gitu. Rendahkan rahang bawah. Jadi kalau teman-teman masih beranggapan huruf berharokat kasroh, bervokalkan I, menyempurnakannya harus senyum-senyum, cengar-cengir, meringis-ringis, maka tidak ada hubungannya huruf berharokat kasroh dengan menitik tumpukan dengan senyum. Ya, oke. Huruf berharokat kasroh, kalau teman-teman vokal I-nya ingin sempurna, caranya dengan cara apa? Wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Ya, cara menyempurnakan harokat kasroh dengan cara merendahkan bagian rahang bawah kita. Rahang bawah kita kelihatan direndahkan, itu visualisasinya dari bibir kita yang menurun ke bawah. Bi, si, ya, apalagi zi, zi. Kelihatan nggak? Jadi bukan ke samping, bukan the, bukan si, bukan ke samping teman-teman. Ya, oke, bukan ke samping. Si nggak, tapi si ke bawah. Si. Kalau huruf tipis dia dilafalkan sambil senyum, rendahkan rahang bawah. RRB SS, rendahkan rahang bawah sambil senyum. Bi, the sambil senyum tipis-tipis. The. Kalau huruf tebal dia nggak senyum. Si, tapi tetap direndahkan rahang bawah. Karena untuk menyempurnakan harokat kasar bukan bertumpu pada senyum-senyum, tapi rendahkan rahang bawah kita. Paham sampai sini? Ya, jelas sampai sini? Nah, ya seperti itu teman-teman sekalian. Nah, jadi direndahkan rahang bawahnya. Baru teman-teman bisa menyempurnakan harokat kasrohnya, vokal I. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali. Masih semangat? Jelas? Oke, baik. Jelas ya. Sip, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk. Kan tadi kita sudah bahas nih huruf harokatnya berharokat kasroh. Oke, ajib ya. Zalnya berharokat kasroh. Nah, sekarang
Harokat kasrohnya berjumpa, zal kasrohnya ketemu sama ya sukun. Nah, ketemu sama ya sukun. Oke, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah kasroh berjumpa dengan ya sukun, maka dia dibaca dengan kadar panjang berapa harokat, teman-teman. Jadi ada huruf berharokat kasroh nih, ketemu sama ya sukun, maka dia dibaca dengan kadar panjang berapa lama, berapa harokat? Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Teman-teman boleh panggil dia dengan mad asli, boleh. Namun saya panggil dengan mad tabi'i. Ya, udah mulai pada ke kantor ya. Tuh, terima kasih buat teman-teman yang sudah belajar, yang sudah pamit, nggak main keluar-keluar saja. Terima kasih ya. Oke, lanjut. Teman-temannya masih di dalam sini. Yuk, masih bisa kita semangat ya. Oke. Ya, pertahankan konten ngaji, konten ceramah, konten TikTok agar banyak orang yang menonton, agar mendapatkan banyak keberkahan. Teman-teman dapat pahala jariahnya, ya, Masya Allah. Terus bergerak bersama. Lanjut. Nah, teman-teman kita sudah tahu. Oh, kalau ada kasroh berjumpa dengan ya sukun, itu dia dibaca 2 harokat. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i atau nama lainnya adalah mad asli. Boleh. Silakan. Teman-teman tahu nggak? Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran, saya ulang, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah mad tabi'i. Kenapa? Karena sedikit-sedikit mad tabi'i. Sedikit-sedikit mad tabi'i. Ya. Nah, maka teman-teman pastikan 2 harokatnya sempurna. 2 harokatnya jangan kesana kemari. Sebelum kita beranjak lebih jauh, teman-teman harus tahu dulu nih, keluarga mad tabi'i itu apa aja. Keluarga mad tabi'i itu bukan hanya satu pasangan saja. Satu pasang saja hanya kasroh berjumpa dengan ya sukun saja. Tidak. Tapi, Masya Allah. Tapi ada 2 pasang lagi. Apa aja? Ada dhammah, ada baris bawah, ada kasroh, ada fathah. Oke, kalau dhammah berjumpa dengan wawu sukun, baru dia dibaca mad tabi'i. Ya. Kalau fathah berjumpa dengan ya sukun. Kalau fathah berjumpa dengan alif, baru dia mad tabi'i. Jadi ada 3. Ya, dhammah, wawu sukun, mad tabi'i. Fathah ketemu alif, mad tabi'i. Contoh dalam ayat adalah kasrah berjumpa dengan ya sukun, mad tabi'i. Ya. Gitu. Jelas teman-teman? Nah, tadi sudah saya jelaskan. Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an adalah terbitin buku tajwidnya dong Ustaz, lagi diproses. Buku tajwid kita soalnya nanti pakai ilustrasi 3D animasi, makanya nggak bisa cepat, prosesnya lama, ngumpulin modalnya juga harus ngumpulin dulu. Lumayan teman-teman, sekitar 60 juta, belum cetaknya, ya, gitu. Itu independen, tanpa penerbit, kerjasama dengan penerbit enggak. Jadi mohon doanya, ya, semua ada proses, semua ada modalnya, ya, harus ada perjuangannya juga gitu, ya. Saya sambil ngumpulin uang dulu teman-teman, ya. Oke, lanjut. Nah, jadi bagaimana Bang? Salah satu hukum tajwid paling banyak kan mad tabi'i. Nah, kalau teman-teman mad tabi'inya kadang-kadang masih suka kepanjangan, kelamaan, suka kependekan, kecepatan. Saya yakin kalau teman-teman mad tabi'inya itu masih kesana kemari, sedangkan mad tabi'i adalah hukum tajwid paling banyak, ya. Dalam Al-Quran, maka kalau teman-teman 2 harokatnya belum konsisten, pasti bacaan teman-teman kurang teratur atau kurang rapi, ya. Oke, maka seperti apa agar 2 harokatnya pas Bang? Biar gimana caranya untuk mengkonsistensikan mad tabi'inya biar pas 2 harokat? Caranya diayunkan, ya, diayunkan dengan nada. Mau nadanya enak kek, merdu kek, mau nadanya falas kek, gak masalah. Yang penting 2 harokatnya ini yang ini. Misi objektif kita bukan merdu dulu, bukan enak dulu, tapi 2 harokatnya aman dulu. Jangan sampai salah skala prioritas. Ya, mengindahkan bacaan setelah tajwidnya ajib. Jangan sampai mengindahkan sedangkan tajwidnya ngikut nada. Makanya sampai ada yang bilang ngaji itu bukan bernyanyi. Ngaji itu baca Quran itu bukan nyanyian. Seolah saklek gak boleh pakai nada, bukan. Maksudnya apa? Isyaratnya apa? Isyarat jangan sampai kita terlena dengan bacaan yang indah tapi bacaan tajwidnya kesana kemari. Karena harga mati dalam baca Quran, benar atau salah itu tajwid. Kalau kita fales, jadi paling kurang enak aja didengarnya. Tapi kalau bacanya tepat, walaupun fales ya betul bacaannya.
Ustadz keranjang kuningnya harusnya di awal. Oh enggak, keranjang kuning itu bonus aja buat yang nonton di akhir. Ya, gitu. Saya nampilin keranjang kuning buat teman-teman yang mau order di akhir doang. Nanti sisa penonton. Biar apa? Meluruskan niat kita. Meluruskan niat saya juga khususnya. Khawatir kita live TikTok ngaji pengen orderan banyak saja. Itu yang saya khawatirkan teman-teman. Makanya keranjang kuning di akhir aja. Biarinlah rezeki saya Allah sudah atur. Yang penting kita maksimal dalam belajar. Karena hari ini banyak teman-teman, dia nampilin keranjang kuning, turunin lagi ketika naik, naikin keranjang kuning, turunin lagi, naik lagi penontonnya, naikin keranjang kuning. Nah, gitu ya. Gitu. Mau ngaji atau mau jualan? Boleh jualan tapi hati-hati niat kita gitu. Saya menjaga itu, makanya jualan di akhir aja, di akhir. Nanti boleh kalau mau order boleh di akhir, sisa penonton, ya. Lanjut, di ayun aja teman-teman. Jadi, cara menyempurnakan matobi'i di ayun saja. Ayun yu. Tuh. Ayun yu, zi yu, ayun yu, zi yu, ayun yu. Ara'aital ladzi yu, diayunkan. Gitu. Ya, oke. Bang, tapi kalau misalnya nggak diayunkan boleh nggak? Boleh. Karena yang paling penting ngayun itu biar ini 2 harokatnya terjaga. Bang, tapi kalau misalnya ngayunnya fales bang, misalnya begini bang, saya kan buta nada bang, nggak apa-apa asal jangan buta hati. Perhatikan, begini, misalnya ngayunnya fales. Ara'aital ladzi yukadzi. Salah nggak bacanya? Ya nggak salah, karena 2 harokatnya terjaga. Jadi ngayun boleh, fales nggak masalah, nadanya merdu bagus banget, masya Allah. Tapi yang penting 2 harokatnya ini, kita mengamankan 2 harokat kita nggak kesana kemari. Faham? Betul? Ya. Oke, masya Allah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, jadi kalau mau order saya boleh, nanti saya jualan juga, jujur saya jualan, tapi di akhir aja, sisa penonton aja. Jadi kita fokus belajar dulu selama 1 jam sampai 1,5 jam atau 1 jam 20 menit, ya, gitu. Yang mau masuk grup boleh, tapi di akhir semua. Ya, gitu teman-teman. Ya, maka sebarluaskan cinta Allah ini. Kalau ngerasa ada manfaat, cintanya Allah. Yang bagus-bagus Allah, yang jelek-jelek itu saya Gifari Putra, yang jelek-jelek itu saya. Mohon maaf ya kalau ada yang jelek-jelek itu saya tuh. Ya. Oke. Ara'aital ladzi yu. Nah, lanjut ya. Oke. Selanjutnya teman-teman. Ini huruf apa ini? Ini huruf apa? Teman-teman sekalian. Ini namanya, ya yang mau keluar silahkan. Terima kasih sudah izin ya. Terima kasih sudah komen. Ini namanya adalah huruf ya. Huruf ya itu susah atau gampang? Insya Allah huruf ya itu mudah. Huruf ya dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet, selesai. Ya, selesai, udah segampang itu kalau huruf ya. Nah sekarang teman-teman, tadi kalau baris atas namanya harokat fathah, kalau baris bawah namanya harokat kasroh. Sekarang kalau dia harokatnya simpul angka 9 di atas huruf, ini namanya harokat apa ya teman-teman sekalian? Nah gitu ya. Kalau dia di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini, dia itu harokat apa namanya? Disebut dengan harokat dhammah ya. Oke, disebut dengan harokat dhammah. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, simpul angka 9 di atas huruf, maka dia dibaca dengan vokal apa teman-teman? Ayo. Nih udah mulai agak turun nih, udah mulai loyo, udah mulai capek. Bentar lagi kita selesai kok ya. Nah, harokat apa namanya? Disebut dengan harokat dhammah, dibaca dengan vokal U. Betul ya. Oke, maka ianya nggak dibaca ya, nggak dibaca dengan vokal A karena bukan fathah. Nggak dibaca I karena bukan berharokat kasroh, tapi dibaca dengan vokal U karena dia berharokat dhammah, simpul angka 9, maka dibaca dengan vokal U. Faham sampai sini? Nah, sekarang tadi kan kita udah bahas cara menyempurnakan harokat fathah, buka mulut. Cara menyempurnakan harokat kasroh, rendahkan rahang bawah. Sekarang bagaimana cara menyempurnakan harokat dhammah? Halo, assalamualaikum. Bagaimana cara untuk menyempurnakan harokat dhammah? Halo, assalamualaikum. Gimana? Nah, cara menyempurnakan harokat dhammah bagaimana? Dengan cara MM. Ya, iya, untuk keranjang kuning mah sabar. Keranjang kuning mah bonus aja. Jangan sampai muter niat kita gitu loh. Ya, mau ngajar, mau hanya sekedar mencari pendapatan keduniaan, sedangkan ada pahala yang perlu kita kejar. Ya.
Oke, teman-teman perhatikan ya. Nah, cara menyempurnakan harokat dhammah itu dengan cara MM. Maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya, monyong mulutnya. Ya, gitu. Oke? Jadi seperti ini. Ketika kita lafalkan, teman-teman kalau melafalkannya seperti ini, perhatikan. Ara'aitalladzi yuka ada nggak domahnya? Sempurna nggak ini domahnya? Ara'aitalladzi ini sempurna nggak? Mana domahnya? Mana domahnya ini? Mana? Harusnya maju. Ya. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Muncung ya, maju mulutnya. Karena apa? Wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhamma. Ya. Harokat dhamma tak akan pernah mendapatkan kesempurnaan kecuali illa bi dhammi syafataini dhamma, kecuali dengan betul-betul memonyongkan kedua bibir. Memajukan kedua bibir. Ya. Jelas sampai sini teman-teman? Faham? Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Oke. Masya Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Baik teman-teman. Nah, sekarang kita baca bareng-bareng. Ini kita sudah live sekitar 1 jam 20 menit, 1 jam 18 menit. Maka terakhir kita baca bareng-bareng dulu, jangan langsung keluar. Kalau pengen dapetin pahala yang sempurna, bacanya bareng-bareng kita praktekkan. Jangan cuman belajarnya aja. Yuk, kita praktekkan ya. Siap ya? Siap? Kita baca bareng-bareng, dipraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Dipraktekkan apa saja yang sudah kita pelajari, teman-teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Sekali lagi. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Oke, sekarang saya contohkan pelafalannya ya, biar nggak ngawang-ngawang. Perhatikan. Terima kasih topik koboinya Kak Vera ya. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Perhatikan AIU-nya, perhatikan mana yang mengalir, mana yang ditekan, mana yang dipanjangkan. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Sekali lagi ya. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Sadaqallahul azim.